Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustin Fauzia, NPM 2013052034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philein, yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda-beda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pitagoras. Ketika Pitagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pitagoras menjawab, "Saya hanyalah seorang filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan." Ada dua pengertian tentang filsafat. Yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Yang kedua, filsafat sebagai ilmu dan metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan kebudayaan bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam satu sistem. Itu menurut Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dan Pancasila, menurut Noto Nagoro. Kemudian lanjut kepada Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama, cara deduktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila, yang terdiri atas 5 sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu diantaranya yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka bukan Pancasila.
Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan 3, dan mendasari dan menjiwai sila ke-5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Inti dari sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Kemudian rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Kemudian adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi, menurut Aristoteles, adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini sesuatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu? Sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Kemudian bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan, manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus, pada tahun 1984, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi. Yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai berasal dari kata Latin valere, yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada suatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Nilai itu sesuatu yang berguna.
nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.